Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak sekalian jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah ya. Bab fi ahwalil mu'minina fi quburihim wa ma ba'daha min al-ahdas. Bab keadaan orang mukmin di dalam kuburan mereka ya. Wa ma ba'dahu min al-ahdath, apa yang terjadi setelah itu ya. Pertama ma yuqalu inda wada'il mayyit fi qabrihi. Apa yang kita ucapkan ketika meletakkan mayit di dalam kubur ya, di liang lahat ya. Apa yang mesti kita ucapkan ketika seorang menurunkan jenazah di liang lahat ya. Dari Abdullah bin Umar, semoga meridai keduanya, berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza wada'tum mautakum fil lahdi faqulu bismillahi wa ala sunnati Rasulillah. Dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridai keduanya, berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza wada'tum mautakum fil lahdi faqulu bismillahi wa ala sunnati Rasulillah. Apabila kalian meletakkan mayit ya, di liang lahat ya, maka ucapkanlah bismillahi wa ala sunnati Rasulillah. Ini ucapan bismillah ketika meletakkan mayit di liang lahat. Liang lahat ya. Cuma ada dua ya, ada dua macam. Ya, ada liang lahat, ada syak. Kalau liang lahat itu yang ada di samping. Ya, itu namanya lahat. Ya. Tempat mayitnya di samping, di sisi ya, itu namanya liang lahat. Kalau di tengah itu namanya syak. Ya. Di tengah namanya syak. Kata Rasulullah, al-lahdu lana wa syak li ghairina. Lahad itu untuk kami kaum muslimin, sedangkan syak bukan untuk kami. Maka afdolnya bagi kaum muslimin kalau menguburkan adalah liang lahatnya di samping, itu namanya lahad. Itu afdol. Tetapi kata berkata seandainya tanahnya dikatakan khawatir longsor, mungkin musim hujan, tanah lempung gitu ya, maka boleh syak. Tapi kalau dikatakan keras maka afdolnya lahad yang ada di sisi ya. Maka apa namanya, papannya itu begini kan, miring. Tapi kalau di bawah tuh begini, seperti itu. Dan lebih mudah yang lahad ketika meletakkan jenazah. Ya. Tapi kalau dikatakan syak biasa dilangkahi mayat itu, betul enggak? Karena harus apa namanya begini kan. Tapi kalau lahad begini, ya, maka Nabi apabila kalian meletakkan mayit kalian ya, di liang lahad, maka ucapkanlah bismillahi wa ala sunnati Rasulillah. Ya. Kalau tiga orang, tiga-tiganya mengucapkan bismillahi wa ala sunnati Rasulillah, tiga-tiganya. Ya, kalau dua ya dua orang, bukan seluruh yang hadir, tidak. Yang meletakkan. Ya. Kalau sendiri-sendiri ya mengucapkan itu. Kalau bertiga-bertiga. Tergantung mayat yang dia letakkan. Kalau besar mungkin bertiga, kalau agak kecil mungkin berdua, kalau bayi mungkin satu orang. Maka saya mengucapkan bismillahi wa ala sunnati
Rasulillah. Ya. Wa fi riwayatin dari Abdullah juga dia berkata, "Annahu kana idza wada'a al-mayyit fil qabri qala bismillah wa ala millati Rasulillah." Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau meletakkan mayit di kuburan, di liang lahat, maka Nabi mengucapkan bismillahi wa ala millati Rasulillah. Ya. Ada dua macam ya. Bismillahi wa ala sunnati Rasulillah atau bismillahi wa ala millati Rasulillah. Dan Nabi melakukan sendiri di liang kubur. Ya. Jadi anak-anak Nabi ketika meninggal di putri-putri, maka Nabi lah yang meletakkan di liang lahat. Maka kata Abdullah bin Umar, Nabi itu kalau meletakkan mayit, siapa anak-anak Rasulullah? Seperti Ruqayyah, Ummu Kulsum, ya, dan yang lainnya. Kecuali Zainab. Ya. Ketika Zainab meninggal dunia, kata Nabi kepada para sahabat waktu itu, ya, siapa di antara kalian yang semalam tidak menggauli istrinya? Kata Nabi. Ya. Maka sahabat mengatakan, aku ya Rasulullah. Maka dia yang meletakkan Zainab di dalam liang lahat itu. Maka kata ulama makruh hukumnya orang yang telah menggauli istri di malam hari meletakkan jenazah di liang lahat, makruh, bukan haram. Ya. Jadi ada dua lafaz, ada bismillahi wa ala sunnati Rasulillah atau bismillahi wa ala millati Rasulillah. Ya. Kita harus hafal semuanya nih, karena kita mungkin meletakkan mengubur orang tua kita, bapak kita, ibu kita, atau istri kita, atau anak kita, atau dikatakan paman kita. Ya. Jangan mengandalkan orang lain. Ya. Kita harus siap semuanya gitu ya. Kemudian tentang majafi dhammatil qabri, tentang himpitan kuburan. Ya. Dari Ibnu Abbas semoga meradhi keduanya berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yawma tuwfiya Sa'ad bin Mu'ad waqafa ala qabrihi summa istarja'a summa qala law naja min daqtatil qabri ahadun la naja Sa'ad laqad daghatuhu summa ruhi anhu. Dari Ibnu Abbas semoga meridai keduanya berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika wafatnya Sa'ad bin Mu'ad, ketika dimakamkan, ya, maka Nabi berdiri di atas kuburannya, kemudian istirja. Apa istirja? Mengucapkan kalimat inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Istirja, ya, mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu nama istirja, mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa qala law naja min qatil kubri, seandainya kata Nabi ada orang yang selamat dari himpitan kubur, maka Sa'adlah orangnya. Seandainya ada manusia yang selamat dari himpitan kubur ketika dimakamkan, maka Sa'adlah orangnya kata Rasulullah. Namun dia tidak selamat, ya. Maka kata menghimpit kemudian dilapangkan setelah itu. Fi riwayatin kata Nabi dari Abi Ayyub Al-Ansari, semoga muridnya berkata, anna sabiyan dufina faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law aflata ahadun min dhammatil qabri la aflata hadus sabi. Dari Abi Ayyub Al-Ansari semoga muridnya berkata, ya, ada seorang anak masih bayi yang dimakamkan oleh Rasulullah SAW, ya, dan para sahabatnya. Setelah dimakamkan, apa kata Rasulullah? Lau aflata ahadun min dhammatil qabri la aflata hadus sabi. Seandainya ada di antara kalian yang selamat dari himpitan kubur setelah dikubur, maka selamatlah anak ini. Namun tidak. Padahal masih bayi. Ya. Masih bayi, belum punya dosa, ya. Namun ketika dikubur mendapatkan dhammatul qabri, himpitan kubur. Setiap manusia itu. Riwayat ini juga mengatakan, kata Al-Bin Malik, ya, Nabi mengubur atau memakamkan anak laki-laki atau perempuan masih bayi. Ya. Faqala law naja ahadun min diqatil qabri
ya, la najahada sabi au sabiyah, kata Nabi. Seandainya ada manusia yang selamat dari himpitan kubur, maka selamatlah bayi, namun tidak selamat. Bahkan ketika kata Jabir bin Abdullah menceritakan bahwa Nabi ketika mau mengubur Sa'ad bin Mu'ad, apa kata Rasulullah? Hadar rajulus salih, ya, alladzi futihat lahu abwabus samai, syuddidi alaihi summa furrija anhu. Istilah membawa makaman Sa'ad bin Mu'ad. Kata Nabi apa? Ini adalah laki-laki yang saleh. Kematiannya dibukakan untuknya pintu-pintu langit, namun tidak selamat dari himpitan kubur, kemudian dilapangkan. Wa fi riwayat dari Ibnu Umar, dia berkata, ya, bahwa Nabi pernah bersabda ketika Sa'ad bin Mu'ad dimakamkan, ya, hada, kata Nabi, alladzi taharraka lahu al-'arsy wa futihat lahu abwabus samai wa syahidahu sab'una alfan minal malaikah laqad dhammatan summa furrija anhu. Kata Nabi, ya, kepada para sahabat, ya, mengenai Sa'ad bin Mu'ad. Ini subhanallah, ini apa namanya, pada dia meninggal di medan perang dia, ya. Medan perang dia meninggalnya, ya. Maka dikatakan kata Nabi, hada alladzi taharraka lau al-khasyatan. Inilah laki-laki ya Rasulullah yang kematiannya menggetarkan arsy Allah Subhanahu wa taala. Ya, kematian Sa'ad bin Mu'ad menggetarkan arsy Allah, kata Rasulullah. Hadzal ladzi taharraka lau al-arsy, kata Rasulullah. Wa futihat lahu abwabus samai. Lihat. Kematiannya menggetarkan arsy Allah Subhanahu wa taala. Dibukakan untuknya pintu-pintu langit, bahkan disaksikan kematiannya oleh 70.000 malaikat, kata Nabi. Kita wajib iman aja apa Nabi katakan. Karena Nabi tidak ngomong menurut ngakal-ngakal gitu ya, akal-akalan. Tidak, tapi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan ngada-ada ya. Kata Nabi, inilah laki-laki yang kematiannya menggetarkan arsy Allah Subhanahu wa taala. Dibukakan untuk pintu-pintu langit dan disaksikan 70.000 malaikat kematiannya. Apa kata Nabi? Laqad dhammatan summa furrija anhu. Sungguh, kata Rasulullah, telah menyempit kuburannya kemudian dilapangkan. Semua manusia akan mendapatkan ini. Ya. Baik yang dikatakan dikubur ataupun enggak dikubur. Ya. Dalam kubur, karena beda ya antara kuburan dengan alam kubur. Setiap orang yang mati ya berada di alam kubur, baik dikubur ataupun tidak dikubur. Ya, maka kalau kita bayangkan kuburan hanya sempit gitu. Tapi kata Rasulullah dari riwayat yang sahih, ketika orang mukmin dikubur, ya, kemudian dikatakan didudukan, ya, ketika itu oleh malaikat, ya, maka kata Rasulullah maka ditanya ya oleh malaikat, akan namanya fitnatul qabri gitu ya. Maka kalau dia selamat dari fitnah ini, maka dilapangkan kuburnya sejauh mata memandang. Riwayatnya dikatakan sejauh dikatakan 70 dira. Itu lapangan kuburannya, luasnya itu. Bukan sempit apa yang kita bayangkan ya. Jadi sangat luar biasa kedudukannya ya, sehingga kematiannya menggetarkan arsy Allah Subhanahu wa taala, dibukakan untuknya pintu-pintu langit dan disaksikan 70.000 malaikat atas kematiannya. Namun gak selamat dari himpitan kubur ya. Kemudian dari Abdullah bin Jubair bin Bukhair apa ya? Bin Bujairi ya. Anna sami'a Hani'an Maula Utsman bin Affan ya. Ia berkata, kan Utsman bin Affan idza waqafa ala qabrin baka hatta yabulla lihyatahu. Faqila lahu tadhkurul jannata wan nara wa la tabki wa tabki min haja. Faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal qabra
awwalu manzilin min manazilil akhirah. Fa in naja minhu fama ba'dahu aysaru minhu. Wa in lam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu minhu. Qala ya, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ra'aitu manzaran qattu illa wal qabru afdahu minhu. Dari Abdullah bin Bujairin, semoga Allah meridhinya, berkata, ia mendengar hanian, ya, Maula Utsman bin Affan. Maula itu mantan budak, ya. Apa kata beliau, ya? Utsman bin Affan apabila beliau dikatakan berdiri di atas kuburan, maka beliau menangis sampai membasahi lihyahnya, air matanya itu. Jadi air mata sampai membasahi, dikatakan jenggotnya itu, kata Hani ini. Utsman bin Affan kalau lewati kuburan dan berdiri di atas kuburan, maka dikatakan kepada beliau, ya, tadkurul jannata wan nara fala tabki. Kau ingat surga, ingat neraka, engkau tidak menangis. Ya. Ingat surga, ingat neraka, engkau tidak menangis. Kata Hani kepada Utsman bin Affan, ya. Wa tabki min hada, dan engkau menangis di kuburan. Setiap lewat kuburan Utsman menangis. Ya. Maka kenapa gitu, ya? Engkau sebutkan tentang surga, tentang neraka tidak menangis, tapi kalau kuburan menangis, ya. Apa kata Utsman bin Affan? Alasannya dia menangis. Ya. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi jawabannya hadis Nabi, ilmu yang disampaikan, bukan ngada-ada gitu, ya. Kata beliau alasannya adalah inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kata Nabi. Sesungguhnya kata Nabi, kuburan itu adalah, ya, pos pertama, persinggahan pertama, ya, dari persinggahan akhirat. Setelah kematian, kemana kita pertama kali berada? Di kuburan. Maka innal qabra awwalu manzil, kata Nabi, min manazil akhirah, kata Nabi. Kuburan itu adalah rumah pertama yang kita singgahi setelah kematian. Dari rumah dikatakan akhirat. Jadi pos akhirat, kata Rasulullah SAW. Ya. Summa qala fa in naja minhu fama ba'dahu aysar minhu. Maka jika selamat dari persinggahan pertama ini, dari pos pertama ini setelah kematian, kata Nabi, maka kesarannya itu gampang. Fa in lam yanju minhu, maka jika tidak selamat dari kubur, kata Rasulullah, maka kesarannya lebih parah lagi, berat lagi. Beda dengan ujian dunia. Dunia kalau seorang masuk kerja awalnya gampang. Ya. Yang kedua sulit. Ketiga sulit. Kesempatan lebih sulit lagi. Ya. Kalau di akhirat tidak demikian. Kalau selamat dari yang pertama, ya, maka kesarannya itu gampang. Ya. Kalau tidak maka lebih parah. Ujian dunia lulus pertama, ya, kedua belum tentu lulus. Jadi kalau dunia, ya. Suma qala Nabi kepada para sahabat ketika itu, ya, fama raaitu, kata man daran qattu illa wal qabru afdahu, ya, afdahu minhu, kata. Aku tidak pernah melihat pemandangan, ya, yang lebih ngeri sengeri kuburan. Ya. Pemandangan paling ngeri, kata Nabi, kuburan. Ma raaitu man daran qattu, kata Nabi. Aku tidak pernah melihat pemandangan sekalipun, ya, sengeri pemandangan kuburan. Illa, kecuali kubur lebih ngeri, kata Rasulullah. Kenapa? Karena Allah perlihatkan tentang adab kubur, siksa kubur, gitu, ya. Allah perdengarkan kepada Rasulullah. Sementara kita tidak pernah. Sehingga tidak heran, ya, kita di kuburan jadi apa? Tempat wisata. Ya kan? Tempat makan-makan. Bahkan sebagian ngeriung di kuburan. Ada nggak? Banyak. Ziarah dia bawa berkat, bawa tumpang ngeriung di kuburan. Ya, makan-makan di situ, rame-rame. Bahkan selfie di kuburan, di foto-foto terus, ya. Bahkan ngerokok, ngopi di atas kuburan.
Nabi mengatakan ma raaitu mandaran qattu, kata Nabi, ya. Wa illa wal qabru afdal minhu. Aku tidak pernah melihat sekalipun pemandangan yang lebih ngeri sengeri kuburan. Kenapa? Karena Allah pendengarkan adab kubur kepada Rasulullah. Kalau kita nggak pernah, sehingga wajar gitu ya kalau ngopi ngorok apa namanya makan-makan di atas kuburan. Padahal Nabi melarang ya duduk di kuburan itu nggak boleh, haram hukumnya. Kata Nabi apa ya? Seseorang kata Rasulullah, ya duduk di bara api, kata Nabi, terbakar pakaiannya, bahkan ngelepuh itu kulitnya itu, lebih baik bagi dia daripada duduk di atas kuburan. Nabi juga mengatakan ya, seseorang menginjak pedang, kata Nabi, sandalannya putus itu, saking tajamnya pedang, sampai mengenai kakinya, kata Nabi, lebih baik bagi dia daripada menginjak-injak kuburan. Nanti yang dibahas mengenai mulianya seorang mukmin baik hidup ataupun setelah kematiannya. Mulia, enggak boleh kuburannya, enggak boleh injak-injak, enggak boleh diduduki. Itu enak-enak dia, apalagi ngencing gitu ya, itu kewalat gitu ya, kuburan dikencingi gitu ya, enggak boleh diinjak ataupun diduduki ya. Maka kenapa Utsman bin Affan dikatakan apa namanya kalau lewat kuburan beliau menangis, itu alasannya. Tetapi kepada para sahabat ya. Kemudian mengenai maja fil du'a lil mayit ba'da dafni. Apa yang diucapkan, doa apa yang diucapkan untuk mayit setelah memakamkan. Nabi itu doanya enggak panjang-panjang, pendek, simpel, praktis. Ya. Nggak seperti kita sekarang, ya, setengah jam doanya gitu ya. Nabi itu pendek. Lihat, dan Nabi ketika mendoakan sahabat yang meninggal tidak berjamaah, tidak dipimpin masing-masing, seperti juga salat masing-masing. Ya. Lihat kata Rasulullah dari Utsman bin Affan, ia berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dafnil mayyit waqafa alaihi faqala istaghfiru li akhikum wasalu lau at-tathbit fa innahu an yus'al. Dari Utsman bin Affan semoga Allah meridhoinya berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beres memakamkan jenazah mayit, maka beliau berdiri di atasnya dan bersabda kepada para sahabat, istaghfiru li akhikum wasalu lahu at-tathbit fa innahu an yus'al. Kata Nabi, mintalah ampun untuk saudara kalian dan mintalah kepada Allah untuknya ketetapan, karena dia akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Maka mintalah kepada Allah ampunan untuk saudara kalian dan minta pula ketetapan untuknya. Maka sunnahnya sekali kalau kita udah beres makapan itu, apa doanya? Allahumma ighfir lahu, Allahumma sabbithu. Ini yang paling dibutuhkan untuk si mayit. Enggak pendek, enggak panjang-panjang, pendek, simpel. Allahumma ighfir lahu, Allahumma sabbithu. Kita ulang-ulang berapa kali terserah kita. Ya Allah ampunilah dia, tetapkanlah iman dia. Ya Allah ampun, terus berkali-kali, gak ada larangan. Ya. Tidak doa panjang-panjangan dia. Karena itu yang dibutuhkan oleh si mayit, ampunan dan ketetapan. Ya. Iman dia. Maka Allahumma firlahu, ya Allah ampunilah dia dan tetapkanlah iman dia. Sehingga bisa menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir. Allahumma firlahu warhamhu wasabbit. Allahumma sabbithu. Allahumma firlahu, Allahumma sabbithu. Gampang kan? Ini doa yang Nabi ajar kepada para sahabat. Nabi tidak memimpin. Istaghfiru li akhikum. Was'alu lahu at-tathbit, kata Nabi. Mintalah ampun kepada Allah untuk saudara kalian, kata Nabi. Dan mintalah ketetapan untuk dia. Karena dia akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir.
Ya. Maka sunahnya Allahumma gfir lahu, Allahumma sabbithu. Apalagi aja. Enggak panjang-panjang. Masing-masing. Ya. Masing-masing. Dan Nabi tidak ikra'u al-Fatihah, enggak ada perintah. Ya. Bacalah yang lain enggak ada perintahnya. Ya. Kita ada bala itu yang Nabi contohkan ketika memakamkan jenazah kata Utsman bin Affan. Ya. Kita kan panjang-panjang ya. Padahal kalau kita mau ikut sunnah pendek, simpel, praktis gitu ya. Enggak boleh, enggak panjang-panjang seperti itu ya. Kemudian tentang fadlu as-sadaqah wa du'a lil mayyit wal istighfaru lahu. Keutamaan sedekah dan doa untuk si mayit dan beristighfar untuknya. Ya. Keutamaan sedekah untuk si mayit dan doa dari orang yang hidup. Ada sunnah. Ya, sunnah sedekah diperintahkan. Ya, disunnahkan, dianjurkan ya. Dari Aisyah Mu'minin dia berkata, anna rajulan atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna ummi iftalatat nafsuha walam tusi wa dunnuha law takallamat tasaddaqat afalaha ajrun in tasaddaqtu anha qala na'am. Dari Aisyah Ummul Mukminin dia berkata, ada seorang laki-laki datang pada Rasulullah SAW dan dia berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia dan dia tidak berpesan apa-apa, tidak berwasiat apa-apa. Ya, berwasiat sedekah maksudnya kan? Karena memang ada sunnah bagi yang udah merasa ajalnya mau tiba, sunnah ada kata berwasiat. Namun tidak boleh lebih daripada sepertiga. Karena wasiat itu ada sedekah orang yang menjelang kematiannya, namanya wasiat. Sedekah menjelang kematiannya. Namun tidak boleh dikatakan lebih daripada sepertiga. Maka kata sahabat tadi ya, aku kira kalau dia ngomong akan bersedekah gitu ya. Maka dia mengatakan, apakah baginya mendapatkan pahala jika aku bersedekah atas nama ibuku ya Rasulullah? Lihat, afalaha ajrun in tasaddaqtu anha, apakah ia mendapatkan pahala ibuku jika aku bersedekah atas nama dia ya Rasulullah? Kata Nabi, na'am. Boleh. Ya, bersedekah berpahala ibunya yang telah meninggal. Maka sunnah sedekah. Ya, fi riwayatin dia dari Aisyah juga Mu'minin dia berkata, anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya inna ummi iftalatat nafsuha wa inni adunnuha law takallamat tasaddaqat fali ajrun an atasaddaqa anha qala na'am. Wa fi riwayatin ya Rasulullah, kata seorang pemuda, seorang laki-laki, ibuku meninggal dunia dan dia tidak berpesan apa-apa untuk bersedekah, enggak berwasiat gitu ya. Apakah bagiku pahala jika aku bersedekah atas nama dia? Kata Nabi, na'am. Kalau tadi, apakah ibuku berpahala jika aku bersedekah atas nama dia? Kata Nabi, na'am. Kalau ini, apakah aku berpahala jika kau atas nama dia? Kata Nabi, na'am. Maka boleh. Ya. Untuk orang tua bersedekah, untuk ibu kita, ya, untuk bapak kita, nenek kita, boleh. Sunnah, ya. Wa fi riwayatin juga dari Anas bin Malik ya, bahwa Sa'ad bin Ubadah ia berkata, ya Rasulullah, inna ummu Sa'ad kanat tuhibbu sadaqah afayanfa'uha an atasaddaqa anha ba'daha? Qala na'am wa 'alaika bil ma'. Dari Anas bin Malik menceritakan bahwa Sa'ad bin Ubadah ya, berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, sesungguhnya ibu Sa'ad, ibuku maksudnya ya, kanat tuhibbus sadaqah, dia suka bersedekah di masa hidupnya, gemar bersedekah ketika masih hidup ya. Apakah bermanfaat untuknya jika aku bersedekah atas nama dia? Kata Nabi, na'am. Iya. Manfaat untuk ibumu. Ya. Wa alaika bil, hendaknya kamu bersedekah dengan air.
Maka dia pun menyuruh, Nabi menyuruh kepada Sa'ad agar menggali sumur, ya, di tempat yang orang banyak membutuhkan air, kemudian diwakafkan sumur untuk kaum muslimin. Maka Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nihayatul Zain dia mengatakan sedekah untuk si mayit dari orang hidup maka disyariatkan matlubun, kata beliau. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani berkisah dalam kitab Nihayatul Zain, ya, sedekah untuk si mayit itu matlub, dianjurkan. Tetapi kata beliau tidak terikat dengan waktu-waktu tertentu, gak boleh itu. Dikait-kaitkan dengan waktu tertentu, seperti kata beliau 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, setahun, kata Syekh Nawawi Al-Bantani. Coba dilihat, wong Banten ya, kadang-kadang ngaku doang. Ketika ditegur, diingatkan dengan kitab ini, itu kan tradisi, katanya. Itu kan adat. Disusah jawabannya. Pernah saya saya tahu, ini saya juga udah tahu, katanya. Saya juga udah menyampaikan kepada masyarakat tentang perkataan Syekh Nawawi ini. Namun mereka tidak ngikuti. Akhirnya kiainya ngikuti masyarakat. Coba dilihat dalam kitab Nihayatul Zain Syekh Nawawi Al-Bantani, atau dalam kitab dikatakan Syarah Fathul Mu'in, apa? I'anatut Thalibin. Ya. Fathul Mu'in itu syarah Qurratul Ain. Jadi matannya adalah Qurratul Ain, itu matan. Ya. Disarah menjadi Fathul Mu'in. Fathul Mu'in disarah jadi menjadi dikatakan I'anatut Thalibin, lebih gede lagi. Maka dilihat di juz kedua tentang masalah ini. Ini nggak boleh sebenarnya. Kalau dikait-kaitkan dengan hari kematiannya. Maka saya lagi mengatakan dalam kitabnya sedekah untuk si mayit, kata Syekh Nawawi Al-Bantani. Nawawi Bantani itu mengatakan dalam kitabnya dianjurkan, disyariatkan, boleh. Tetapi tidak boleh dikait-kaitkan dengan hari-hari tertentu seperti 3 hari, 7 hari, 15 hari, 25 hari, 40 hari, kata Syekh Nawawi Al-Bantani. Lihat di dalam kitab beliau bab sedekah. Kalau saya bohong. Nihayatul Zain kitab Syekh Nawawi Al-Bantani bab sedekah. Dianjurkan, cuma tidak boleh dikaitkan dengan hari tertentu. Maka boleh Bapak itu sekalian. Ya, sedekah kapan saja ya. Mungkin kita tiap bulan punya gaji. Ya. Awal bulan setelah kita gaji kita sedekah. Ya, rutin untuk ibu saya. Ya, untuk bapak saya, untuk kakek saya, untuk anak saya, maka silakan. Gimana caranya? Kita berikan kepada fakir miskin. Nih wakaf untuk masjid, untuk atas sama bapak saya, ibu saya, kakek saya, dianjurkan, disyariatkan. Ya. Gak ada larangan. Yang tidak boleh itu dikaitkan dengan hari tertentu, ini tidak ada sunnahnya. Gitu. Kemudian juga wafir riwayatin ya, dari Sa'ad, ya Rasulullah, kata beliau, hal yanfa'uha an atasaddaqa anha. Qala Nabi na'am. Qala Sa'ad khaid ya kada wa kada sadaqatun 'alaiha. Ya haitin samahu. Kata Sa'ad bin Ubadah, ya Rasulullah, apakah bermanfaat jika aku bersedekah atas nama ibu saya, ya Rasulullah? Kata Nabi, na'am. Iya, bermanfaat. Sedekah dari orang hidup untuk orang yang telah mati. Apa kata Sa'ad bin Mu'ad bin Ubadah, ya Bas, ya. Ada Sa'ad bin Mu'ad, ada Sa'ad bin Ubadah, Sa'ad bin Waqqas, banyak nama Sa'ad itu. Ya, ini Sa'ad bin Ubadah, ya. Apa kata beliau? Rasulullah, haiti kada wa kada sadaqatun 'alaiha. Kebun kurmaku, sebutkan namanya, sedekah atas nama ibu saya. Bukan sepiring 2 piring nasi. Ya. Kebun kurma disedekahkan untuk wakaf untuk ibunya. Subhanallah. Kita ada nggak? Ya. Paling juga ngeriung berkat doang yang dibawa. Kan dikasihkan kan? Kalau kita di sini. Kalau sahabat kebun kurma disedekahkan. Wa fi riwayatin, kata beliau, ya Rasulullah, ya, inna ummi tuwfiyat wa ana ghaibun anha fa hal yanfa'uha syai'un in tasaddaqtu bi anha? Qala na'am. Qala inni ushiduka anna haiti bil mikhrab
shadaqatan 'alaiha. Luar biasa nih. Ya. Kata Sa'ad bin Mu'adz, ya Rasulullah, dikatakan, ibuku meninggal dunia dan aku tidak ada ketika Nabi meninggal, ketika ibunya meninggal. Goib, ana goibun. Lihat. Inna ummi tuwfiyat wa ana ghaibun. Artinya ibunya enggak ada. Dia enggak ada ketika ibunya meninggal dunia. Mungkin lagi safar, ya mungkin kita lagi jihad gitu atau yang lainnya. Enggak sebutkan. Yang jadi kata beliau, inna ummi tuwfiyat wa ana ghaibun. Ibuku meninggal dunia, aku tidak ada. Ya. Hal yanfauha syai'un in tasaddaqtu bihi anha, apakah bermanfaat ya jika aku mensedekahkan sesuatu untuk dia? Ya. Kata Nabi, na'am. Apa kata Sa'ad bin Ubadah? Ya Rasulullah, saksikanlah ya, kebunku di mihrab aku sedekahkan atas nama dia. Itu wakafnya, sedekahnya, kebun. Ya. Bukan dikatakan receh gitu, tapi kebun kurma. Ya. Dia wakafkan untuk nama ibunya. Kita sedekah itu apa? Ya. Wakaf itu apa? Ya. Sekarang dia apa namanya? Ya, boro-boro mau wakaf ya untuk kaum muslimin. Ya. Kadang-kadang sekarang ini banyak orang tua kita dulu mewakafkan tanah untuk kuburan. Mereka anggap perhitungan. Ya. Sekarang apa? Digugat. Ya. Bahkan sebagian orang ketika mewakafkan dikatakan pesantren, ya, yang mereka telah meninggal dunia diambil oleh ahli warisnya. Karena mungkin ada namanya masih kakek-kakeknya itu. Boro-boro mewakafkan untuk kaum muslimin. Bahkan sekarang ini ketika ada orang meninggal dunia, karena dia nggak dikenal siapa orang ini, padahal orang muslim, ya. Karena bukan orang komplek ini, sehingga ribut itu kuburan di mana, gitu ya. Harus jangan dibawa, nggak boleh di kuburan di sini. Subhanallah, pelit amat gitu ya. Padahal kan wakaf itu. Ya. Kalau mereka wakafkan kurban untuk kaum muslimin, ini kadang-kadang mengubur aja harus dibicarakan dulu, gitu ya. Dimusyawarahkan dulu. Padahal udah, kenapa sih susah amat gitu ya. Baru wakaf segitu udah diperhitungkan. Padahal kita mati itu nggak tahu di mana. Allah tidak tahu. Karena kata Allah yang mengatakan bahwasanya kalau Allah menetapkan fulan itu meninggal di suatu tempat, ya, maka Allah dikatakan ada hajat saja kata saya. Hajat ke sana dia meninggal di situ. Ya, karena kita tidak yang tahu di mana kita akan meninggal dunia. Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala ya. Wa fi riwayatin tentang sedekah untuk si mayit itu manfaat. Ya. Dari Abdullah bin Amr bin As, dia menceritakan bahwa As ini orang tuanya Amru ketika dulu sebelum Islam, dia berwasiat kepada anak-anaknya supaya membebaskan budak atas nama As. Ya, di Mekah ya, sebelum Islam itu. Ya. Dia berwasiat seperti itu agar merdekakan budak 100 budak. Ya. Dan saudaranya As ini telah membebaskan 50 budak. Sementara Amru ini katakan ya, dia tidak mau bersedekah memberikan 50 budak sebelum bertanya kepada Rasulullah. Maka dia kepada Rasul bertanya, Rasul, apakah boleh saya membebaskan budak atas nama orang tua saya, As itu, yang mati dalam keadaan musyrik, ya, belum Islam. Kata Nabi apa? Innahu law kana musliman, kata Nabi. Innahu law kana musliman. Ya, kata Nabi kepada Amru ini, ya. Fa'ataqtum anhu au tasaddaqtum anhu au hajatum anhu balaghahu dzalik. Kata Nabi, sesungguhnya seandainya dia bapakmu itu seorang muslim, kata Nabi, muslim, kamu membebaskan budak atas nama dia, sedekah atas nama dia, haji, umroh dan seterusnya, maka manfaat untuk dia. Seandainya dia muslim. Jadi boleh menghajikan untuk orang yang telah mati. Ya, kita udah haji nih. Orang tua kita belum haji karena meninggal dunia, maka boleh kita menghajikan atas nama bapak saya, ya, yang telah mati.
Menghajikan orang telah boleh. Cuman syaratnya udah haji yang menghajikan. Afdolnya kita sendiri yang berangkat. Gak usah dikatakan beli 10 juta kalau hajikan ke orang, udah gak usah. Karena banyak kan, banyak tawaran ya, boleh membatalkan haji, dia bayar 10 juta, nanti dia pulang dapat sertifikat. Nih, saya telah mengajukan si fulan. Ya. Khawatir, dikatakan khawatir. Dia satu orang mengajukan 2 orang, 3 orang gitu ya. Gimana itu? Kita kalau mau berangkat ke sana, yang udah haji, ya dari rumah niatnya untuk menjaga untuk orang tua saya, untuk ibu saya, untuk kakek saya, boleh. Nabi mengatakan, seandainya dia seorang muslim, kau bebaskan budak karena bersedekah, haji, umroh, dan terus maka bermanfaat untuk ibu kamu. Ya. Namun kan dikatakan kafir maka tidak ada manfaatnya. Ya. Kemudian dari Abdullah bin Abi Qatadah dari bapaknya berkata, ya, aku pernah mendengar Nabi bersabda, ya, khairu ma yukhallifur rajulu ba'dahu thalatha. Ya, kata Nabi, sebaik-baik peninggalan seseorang setelah mati itu 3. Anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya, sedekah yang mengalir yang dia lakukan ketika dia masih hidup, ya, dan ilmu yang bermanfaat yang dia ajarkan. Ini kata Nabi. Jadi kata Nabi, apabila anak ada meninggal dunia maka terputus amalnya kecuali 3 perkara. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh yang mendoakan untuk orang tuanya. Ya. Bahkan Nabi juga mengatakan, Inna Allah azza wa jalla la yarfa'u ad-darajah lil 'abdi salih fil jannah. Fa yaqulu ya Allah, ya Rabb, anna li hada qala na'am. Kata, fa yaqulu Allah bistighfari waladika alak. Kata Nabi, ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, mengangkat derajat seorang hamba yang soleh di dalam surga. Kapan? Nanti. Bukan nanti, sekarang ini. Ya. Kalau nanti mah udah mati semua, kiamat. Bukan mau kiamat, sekarang ini. Jadi kata Rasulullah, ada seorang, Allah mengangkat seorang hamba yang soleh di dalam surga, dan dia berkata, ya Allah, ya, apakah ini untukku? Kata orang tadi. Allah mengatakan, ini sebab istighfar anakmu di dunia, ya, untukmu. Ya. Jadi doa kita untuk orang tua itu manfaat untuk orang tua yang telah meninggal dunia. Bukan Nabi mengatakan, nismatul mu'min fil jannati, ya, wa tadum fi quburihim, kata Rasulullah. Jiwa seorang ruh orang mukmin itu di surga, kata Nabi. Ya. Dan kuburan jasadnya di kuburan mereka. Allah kembalikan nanti pada hari kiamat. Jadi orang mukmin itu di surga. Ya. Maka dia mengatakan ketika mengangkat seorang hamba, ya Allah, apakah ini untukku? Kata Allah, iya. Sebab istighfar anakmu untukmu. Maka kita banyak istighfar kepada Allah untuk orang tua kita. Ya. Allah maghfirli wa li walidayya, ya, dan seterusnya gitu ya. Tip, ada yang tanyakan. Kita mengenai pemakaman peti ya di saat COVID ini, ya tidak masalah. Tapi harus sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Ketika ditidurkannya harus miring ke sebelah miring, bukan ngelumah. Sekarang saya tanya, ketika mereka dikuburkan di peti, posisinya, apakah begini miring begini atau melumah begini? Ada yang tahu nggak? Ketika di peti, miring, ketika dikubur di peti itu miring posisinya, atau dikatakan melumah begini? Ya? Miring. Karena kalau orang Nasrani kan begini kan? Ya, kalau kita harus melumah, tetap harus dikatakan harus miring, menghadap ke arah kiblat, nggak ada larangan. Ya, seperti itu. Tapi harus posisi dalam keadaan miring ketika membaringkan di peti itu, bukan dalam keadaan melumah gitu ya. Melumah nggak? Ke atas kita kepala aja gitu ya. Harus miring, nggak ada larangan, insya Allah. Karena memang kondisi dalam seperti itu, memang asalnya nggak boleh. Ya, asalnya kan dalam keadaan seperti itu maka tidak terlarang. Ya seperti itu. Allah SWT. Yang kedua mengenai pengumuman, ya, sedekah dari si fulan atau si fulan 20.000, asalnya jangan diumumkan lah. Ya. Jangan, Allah lebih paham, Allah tahu sedekah kita. Bisa diumumkan, khawatir riya.
Ya, sedekahnya nggak ada larangan, tapi diumumkannya yang khawatir kita ria gitu ya. Apalagi 50.000 untuk si fulan yang telah meninggal, gak usah diumumkan. Asal seperti itu. Itulah yang saya sampaikan, semoga bermanfaat ya. Kita hadir, alhamdulillah, ya. Nah.